Langkah berikutnya ya, kita akan coba buat project, kemudian kita akan menyambungkan eh, Android Studio, project kita di Android Studio dengan device ya. Oke, kita bahas yang project dulu ya. Ini kita buat new project. New project di sini ada beberapa template ya. Di sini sampai ke template native C ya. Nih, ya. Nah, biasanya ya untuk pemula kita makainya antara dua empty activity sama basic views activity ya. Nah, bedanya apa? Kalau empty activity ini dia sudah menggunakan yang namanya Compose ya. Jadi UI sistemnya itu sudah menggunakan Compose. Kalau basic views activity dia adalah oh sorry, sini MTView ya, MTView sama MTView Activity. Kalau yang MTV Activity ini kan dia menggunakan Compose sebagai UI system ya. Itu merupakan teknologi baru dari Google untuk UI system di Android dan sudah support untuk multi platform juga ya. Nah, kalau yang empty views activity, dia menggunakan eh, view system tradisional gitu. Jadi view system yang ada sebelum Compose ada, ya seperti itu. Nah, sebagai Android developer ya, untuk belajar itu kita baiknya tuh nggak langsung menggunakan Compose ya. Tapi kita harus kenal dulu bagaimana cara menggunakan view system tradisional gitu. Karena apa? Karena di di legacy code di industri itu masih banyak menggunakan view system gitu ya, masih menggunakan view yang tradisional ya, view system. Kalau ini udah menggunakan sorry, compose system gitu untuk UI-nya gitu. Nah, jadi kita mulai project dengan empty view activity aja gitu untuk kita kenalin view-viewnya seperti apa, lalu menggunakan menggunakan basic view juga seperti apa gitu ya. Jadi kita next aja. Oke, ini teman-teman bisa isi. Ini juga bisa diisi, bisa disesuaikan. Ini adalah nama nama aplikasi kita ya, My Application. Ini defaultnya. Lalu di sini ada package name ya. Package name itu adalah identitas dari aplikasi kita gitu. Nanti di Play Store ya, di Play Store itu tiap aplikasi punya package name yang beda-beda ya. Jadi package name ini itu sebagai ID dari aplikasi yang akan dibangun gitu. Di sini defaultnya ID-nya adalah com.example.myapplication gitu ya. Jadi kita pakai default aja dulu. Ini save location-nya. Kemudian di sini ada language ya. Language-nya itu ada dua, ada Kotlin dan Java. Ya, Java ini bahasa pemrograman yang digunakan oleh Android zaman dulu ya. Jadi mulai dari tahun 2017 kalau nggak salah ya, 2017 ke atas, 2018, 19 itu sudah menggunakan Kotlin ya. Karena Kotlin itu tadinya dibangun atau digunakan sama Google untuk layer layer atasnya Java pada aplikasi Android gitu ya. Jadi Java dan Kotlin ini merupakan dua bahasa utama yang digunakan oleh Android gitu tadinya. Nah, sekarang yang digunakan bahasa utama yang digunakan itu adalah Kotlin. Nah, nanti kita bahas mengenai interoperable Java dan Kotlin ya di Android. Nah, ini adalah minimum minimum SDK ya. Ini minimum SDK ini artinya apa? Di sini ada minimum SDK API 24 ya, atau kode name-nya Android, kode name-nya Android Nougat dan Android titik 7 ininya ya. Android versinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah aplikasi kita ini berjalan minimal di Android berapa sih gitu. Nah, kalau misal kita set Nougat di sini ya, default ini Nougat. Berarti minimal aplikasi Android kita itu berjalan di Android versi 7.0 gitu. Lalu di sini ada build config language. Nah, ini build config-nya. Bahasa build config-nya yang digunakan ya. Jadi apa itu build config?
ya. Build config itu adalah sebuah build system ya, build system untuk nge-build atau mengcompile semua kode kita menjadi sebuah aplikasi ya, menjadi sebuah APK gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ada dua bahasa konfigurasi Gradle-nya. Jadi bisa menggunakan Gradle yang Groovy atau menggunakan Gradle yang Kotlin ya. Nah, di sini sudah direkomendasikan menggunakan Kotlin gitu. Nanti kita bahas juga yang mengenai Gradle. Oke, ini sekarang kita finish aja dulu. Oke. Nah, ini udah muncul projectnya, dia lagi setup, lagi generating resource. Biasanya di awal itu dia membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama ketimbang nanti teman-teman buka lagi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin project baru atau buka lagi, itu teman-teman apa namanya em, tidak tidak memerlukan waktu yang lama. Nah, di sini ada ADB nih ya. ADB ini adalah Android Debugging Bridge. Dia ini memerlukan permission network ya. Windows Defender Firewall ya. Oke, ini kita allow access saja. Nah, ADB itu fungsinya untuk menghubungkan aplikasi kita dengan device gitu. Oke, ini kita tungguin ya build sampai selesai. Oke, terlihat di sini ya. Kalau misalnya teman-teman buka konsol build-nya ya, di build di ujung kiri dari Android Studio-nya, ini di checklist. Nah, ini bisa bisa kelihatan. Oh, ini di hide aja ya. Ini bisa kelihatan dia komponen-komponen yang sedang di-download ya. Komponen-komponen ini yang diperlukan untuk mendevelop aplikasi kita ya. Jadi enggak serta-merta ada atau enggak serta-merta terpackage ya atau terbundle dalam paket instalan Android Studio-nya gitu. Kenapa? Karena komponen-komponen ini ya dia selalu update ya. Jadi dia selalu menyesuaikan dengan project starternya ya. Nah, karena kita menggunakan project starter dari template-nya si Android Studio, ya, dia akan memeriksa dependencies atau apa ya, library-library ya. Nih .jar ini merupakan library yang digunakan oleh project kita ya. Dan ya lagi-lagi eh proses download ini terjadi itu biasanya ketika pertama kali kita menginstal Android Studio, kemudian kita membuat project atau membuka project Android-nya, ya. Dan ini akan disimpan di dalam Gradle Cache gitu. Gradle Cache lokal komputer kita gitu. Makanya ketika kita buka buka lagi projectnya atau kita bikin lagi project baru, ini nggak akan kejadian lagi ya. Ini nggak akan terdownload lagi ya. Jadi eh, next project akan mengambil dari caching Gradle ya dari atau file-file library yang sudah terdownload gitu. Nah, downloadnya kapan? Downloadnya satu adalah saat ini ya. Downloadnya itu sekarang gitu. Nah, ini sudah ke download, ada beberapa yang sudah ke-download, kemudian dia di-build nih. Ada satu task, namanya task prepare Kotlin build script model. Nah, baru kemudian dia download Gradle, Gradle filenya gitu. Oke, ini sudah selesai ya proses import, kemudian download download komponen dan library yang diperluin, kemudian ini sebenarnya kita udah siap melakukan development. Oke. Nah, di sini kita kita ngelihat ada no device ya. Artinya belum ada device yang connect ke dalam Android Studio-nya ya. Jadi kita harus connectin dulu ya. Em, kita connectin pakai ini aja ya, pakai real device. Kalau di emulator itu ada device manager.
kemudian bisa pilih add new device ya, tapi nanti aja. Nanti kita bahas yang real device-nya dulu. Jadi sini gue mau konekin dulu. Oke, sudah connect. Nah, ini pilih yang file transfer biasanya ya. Tiap device beda-beda ya. Nah, ini Infinix Hot ya. Ini punya device punya gua. Nah, di sini sudah langsung muncul ya. Infinix X8 6817 gitu. Kenapa? Karena di kepencet. Karena di device gua, nah ini bisa kita lihat di device gua mana pengaturan? Pengaturan. Oh, ini dia. Nah, ini di sistem kemudian developer option. Nah, jadi teman-teman harus meng-enable dulu developer optionnya. Cara meng-enable developer option itu beda-beda tiap device ya. Jadi bisa googling. Kalau kalau device gua itu ada di My Phone, kemudian mana ya? Biasanya harus mencet beberapa kali di build number. Nah, ini nih. Kalau kita pencet lagi, dia ada tulisan you need you no need you are already a developer ya. Jadi ini developernya udah aktif. Jadi nggak perlu diaktifin lagi ya. Jadi kalau misalnya sudah aktif ya, di sini masuk ke developer options. Nah, ini pastiin ini udah ke checklist ya, developer option ya. Kemudian kita cari pengaturan USB debugging. Nah, ini dia nih. Ini USB debuggingnya aktif ya. Kalau misalnya nggak aktif ya, kita nonaktifin, maka di sini ya, di sini dia akan ada no device ya. Artinya nggak ada device ini, nggak ada device yang support gitu ya. Jadi kalau kita aktifin lagi, nah kita aktifin, ini allow oke. Okay. Nah, ini sudah muncul gitu ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita run ya, kita run ulang, bukan run ulang ya, kita run pertama kali Androidnya ya. Run app di sini nih ya. Di sini lagi running. Kalau mau lihat prosesnya itu ada di panel build. Nah, ini dia. Ini prosesnya. Oke, kita lihat di prosesnya. Nah, dia ada download sesuatu nih. Ini download apt2-nya, apt-nya tools tools untuk apa ya? Tools untuk ya untuk development juga. Jadi kalau misalnya ada tools yang dibutuhin dan dia nggak ada di cache lokal kita, nggak ada di internal komputer kita, dia akan ngedownload gitu. Itu dia makanya proses apa development untuk new project ketika menginstal baru Android Studio terus buat project baru itu lumayan makan waktu gitu. Oke, sekarang kita tunggu dia sampai run dulu ya. Untuk run pertama kali, lagi-lagi untuk run pertama kali dia akan mengebutuhin waktu yang cukup lama gitu. Kita tunggu aja. Oke, ini proses runningnya ya sudah selesai. Sekarang tinggal tinggal proses launching ya. Ya, nih di launching ini di sini ada pemberitahuan kalau aplikasi valid. Kenapa valid? Karena ada aplikasi yang sama dengan package name yang sama itu terinstall di device gua ya, di device kita. Jadi dia minta kamu mau uninstall existing aplikasi, oke kita uninstall dulu, chat oke. Kemudian nah dia ada status launching activity. Nah, sekarang kita udah lihat ya di sini. Ini aplikasinya udah berjalan gitu ya. Ini aplikasi dari Android Studio kita ya. Jadi seperti itu ya. Next mungkin nextnya mungkin kita akan lanjutkan mengenai ini ya project-projectnya ini. Kita akan kenalan dulu dengan project-project ini gitu. Ya baru nanti untuk developernya mungkin gue bakal pakai Mac OS ya, nggak pakai Windows lagi karena lebih nyaman pakai Mac OS gitu ya. Dan settingannya pun tampilannya itu sama ya untuk yang Windows. Bedanya kalau Mac OS, Linux sama Windows itu di Android Studio itu bedanya di
tadi setup-nya, instalasinya itu cukup beda. Kemudian cara konekin dia ke device itu juga beda gitu. Oke, sampai sini dulu.